ada satu kejadian unik di mana sebagian besar mahasiswanya tidak lulus ya di dalam satu mata kuliah karena melakukan kesalahan yang mungkin banyak saat ini viral di media-media sosial. Mau tahu jawabannya seperti apa? Tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, kali ini saya mau membahas suatu kejadian unik ya, yang menurut saya unik sih. Karena mungkin mahasiswa berpikir bahwa kalau kita menerapkan hal semacam ini itu dosen sudah tidak akan tahu gitu. Tetapi ternyata jangan salah mahasiswa, dosen-dosen itu juga updating informasi terkait hubungannya dengan yang berkaitan dengan pembelajaran. Nah, jadi kejadian unik ini yaitu terjadi di dalam penilaian tugas di mata kuliah tertentu, di mana satu kelas itu tidak lulus di mata kuliah tersebut ya karena diklaim menggunakan ChatGPT ya. Nah, Anda tahu sendiri bahwa saat ini itu ChatGPT itu sangat viral kan, tetapi sayangnya mungkin cara penggunaannya yang tidak tepat atau tidak benar gitu. Kalau misalnya ditanya bahwa kenapa kok dosen bisa tahu ya kalau itu adalah hasil kerja dari ChatGPT gitu. Jadi kita itu sebenarnya bisa mengecek plagiarisme. Hal yang paling mudah itu adalah mengecek plagiarismenya ya, karena di dalam plagiarisme itu terutama yang lagi populer di Indonesia itu kan kita menggunakan Turnitin ya. Di situ di Turnitin itu sudah ada menu untuk mengecek apakah ini merupakan hasil kerja artificial intelligence atau teknologi AI itu, kecerdasan buatan itu ya, tentunya salah satunya adalah ChatGPT atau tidak gitu, karena sudah ada scan di situ. Nah, sayangnya mahasiswa itu mungkin tidak tahu caranya bagaimana kita menggunakan ChatGPT tersebut. Jadi, kalau Anda menggunakan ChatGPT ya, kalau Anda perhatikan apalagi yang versi gratis ya, baik yang versi gratis maupun yang versi berbayar, kalau kita menggunakan ya ChatGPT itu, misalnya kita mau mengenerate tugas misalnya ya, kita copy paste soalnya, kemudian nanti dia akan mengenerate jawaban-jawaban itu. Nah, itu biasanya di bawahnya itu ada menu stop generate atau generate gitu kan. Nah, kalau kita mengklik generate itu akan memunculkan jawaban yang berbeda dari yang pertama tadi gitu. Dan biasanya jawaban tersebut itu tidak akurat, karena ketika kita meminta informasi tambahan terkait dengan misalnya referensi, ditampilkan referensinya gitu, pasti referensinya itu tidak ada yang benar gitu. Nah, oleh karena itu ini pesan saya bagi ke mahasiswa, kalau mau menggunakan ChatGPT itu gunakanlah ChatGPT yang secara bijak. Nah, banyak sebenarnya kalau kita mau menggunakan ChatGPT itu secara bijak ya, dengan menggunakan prompt gitu kan. Nah, tetapi tidak bisa kita gunakan hanya untuk misalnya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari dosen. Nah, kalau misalnya dijadikan sebagai sumber referensi, misalnya contohnya dipakai untuk mencari sumber referensi untuk judul skripsi, ya, hanya sebagai referensi ya, bukan kemudian diambil, dicomot begitu aja, kemudian ini jadi judul skripsi kita. Enggak. Kita itu hanya cuma misalnya kita meminta ini ChatGPT, buatkan saya 5 judul tentang ini, judul di jurusan ini. Dia akan membuatkan 5. Nah, 5 itu bukan kemudian kita ambil begitu aja mentah-mentah. Ya udah kita modif gitu. Jadi ChatGPT itu dijadikan sebagai alat bantu kita untuk menemukan ide misalnya semacam itu dari apa yang dia generate. Jangan yang diambil secara langsung. Itu salah satu cara penggunaannya begitu. Nah, mungkin kejadian yang ada itu adalah pas kenanya di dosen mungkin yang paham tentang IT ya. Jadi hati-hati nih kalau teman-teman yang ada di informatika itu, jangan sekali-sekali deh kalau menggunakan ChatGPT hanya untuk menyelesaikan tugas-tugas. Oke, terima kasih.
Sampai ketemu pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.